Pelajaran Banyuwangi. Selamat pagi Banyuwangi, selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar radio yang tergabung di JRSB. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga saja dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Cuaca di Banyuwangi beberapa wilayah ada yang hujan, tapi untuk Banyuwangi sendiri saat ini lumayan cerah ya. Setidaknya aktivitas bisa berjalan dengan lancar karena tidak ada hujan. Walaupun saya lihat mendung juga ada beberapa terlihat tebal di wilayah bagian selatan. Kita ketemu lagi di Talkshow JRSB hari ini dan saya Mami yang memandu. Saya kedatangan tamu hari ini luar biasa ya. Tamu kali ini adalah bapak-bapak dari cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi. Ini bakal punya gawe gede ya. Makanya untuk hari ini Talkshow JRSB langsung dirilai oleh 11 radio yang ada di Kabupaten Banyuwangi ya, dan mereka siap untuk menyimak ada informasi apa nih yang akan dibawa dari teman-teman cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi yang akan punya kegiatan yaitu Banyuwangi Jawa Bali Banyuwangi Student Jazz Festival. Saya langsung saja akan menyapa untuk narasumber hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Duyanto Budiono SPD MPD. Beliau ini adalah ketua panitia dari kegiatan Banyuwangi Student Jazz Festival. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak Mami dan pendengar sekalian yang berada dimanapun. Senang rasanya pagi ini kita bisa bertemu dalam satu acara Student Jazz Talk. Maksud saya Jawa Bali Banyuwangi Student Jazz Festival. Oke. Iya, senang sekali bertemu dengan Mbak Mami di sini untuk bisa menyapa audiens di Banyuwangi dan sekitarnya. Oke, Gitu. sehat ya Pak Dwi ya? Alhamdulillah Mbak Mami kondisi baik pada pagi hari ini. Oke, jadi siap untuk ngobrol-ngobrol tentang kegiatan. Kalau nggak salah ini udah tahun yang kedua ya kalau untuk Benar, Banyuwangi Student Jazz Mbak Festival. Mami. Iya. Selain Pak Dwi ini juga ada Bapak Dr. Andes Yasni Brike. Beliau ini adalah sekretaris di kegiatan Banyuwangi Student Jazz Festival. Selamat pagi Pak Yasni. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ya Pak Yasni ya. Alhamdulillah baik-baik. Ini kalau dilihat dari background kedua-duanya ini adalah yang berkecimpung pasti di dunia pendidikan. Jadi terpaksa hari ini balas dulu ya ngajar ya. Iya, karena ada tugas yang lebih penting yang harus kita saya izin Bapak Kacap. Iya. Baik, mungkin bisa diinformasikan untuk kegiatan Banyuwangi Student Jazz Festival di tahun yang kedua ini. Silakan, apakah Pak Dwi dulu atau Pak Yasni, silakan. Terima kasih Mbak Mami, para pendengar sekalian yang berada di Banyuwangi dan sekitarnya. Seperti kita tahu bahwa Banyuwangi Student Jazz Festival yang kami singkat dengan BSJV, Mbak Mami tahu bahwa itu adalah kegiatan tahunan yang merupakan bagian dari Banyuwangi Fest sebetulnya. Nah, tahun ini Banyuwangi Student Jazz Festival mengambil tema, Mbak. Apa temanya, Mbak ya? Apa ya? Dengan musik jazz ikut membangun karakter siswa santun, cerdas, bermartabat dan bertanggung jawab. Seperti kita tahu bahwa dunia pendidikan kita sekarang lagi gencar-gencarnya untuk menguatkan pendidikan karakter itu. Iya. Nah, harapan kami dengan sesuai dengan program Banyuwangi Fest ini, kita manfaatkan momen ini untuk membantu peserta didik menjadi peserta didik yang berkarakter. Karena kita tahu bahwa karakter itu tidak bisa diajarkan, tetapi bisa hanya ditirunkan. Oke. Ya, begitu Mbak Mami. Iya. Jadi tidak sekedar membuat semacam kompetisi musik aja gitu ya. Benar, Jadi Mbak di Mami, dalamnya itu ada satu upaya untuk gitu. Dan ini sangat luar biasa sekali ya, karena ini semacam menjadi tanggung jawab bersama begitu bagi lingkup benar, pendidikan Mbak Mami, iya. untuk bisa membangun karakter ya, yang tadi siswa santun, cerdas, bermartabat dan juga bertanggung jawab. Ini banyak banget Betul. itemnya ya. Jadi dengan tema tersebut Mbak Mami, event BJSF ini benar-benar
ikut membangun Mm-mm. penguatan karakter peserta Mm-mm. didik Mm-mm. melalui genre musik Mm-mm. jazz. Mm-mm. Kita tahu bahwa di dalam festival musik jazz itu nampaknya Mm-mm. jarang terjadi tawuran, Mm-mm. karena kita lihat bahwa sebuah eksploitasi musik yang luar biasa dengan nada-nada yang ditelurkan melalui irama musik jazz. Begitu Mbak Mami. Iya. Tahun lalu lumayan sukses lah pelaksanaannya ya untuk student jazz ya. Makanya di tahun yang kedua ini kira-kira apa yang menjadi ini pembeda gitu? Yang jelas dari pembeda yang kami dapatkan bahwa peserta luar daerah tahun ini lebih banyak, Mbak. Mm-mm. Oh Mbak gitu. Mami, iya. Mm-mm. Ada beberapa SMA ternama yang sudah mendaftar secara pasti, Mm-mm. seperti SMA 5 Surabaya, Mm-mm. karena memang punya komunitas jazz, SMA 6 Surabaya, Mm-mm. dan yang terakhir juga ada SMA 3 Malang, SMA 1 Jember, Mm-mm. di mana kita tahu bahwa Bapak Bupati ini alumni SMA 1 Jember. Mm-mm. Iya, iya, Jadi iya. karenanya juga dari Bali, kita Mm-mm. lihat dari Denpasar, Mm-mm. dan Mm-mm. juga dari Singaraja. Hmm. Jadi masih banyak. Dan pada kegiatan festival nanti kita Mm-mm. ambil yang the best five-nya, Mm-mm. atau nanti kalau ada wild card sampai six itu ya, Mm-mm. itu domainnya nanti para dewan juri. Mm-mm. Nah, harapan kami yang Mm-mm. dari Banyuwangi sendiri ada yang masuk di best five itu, Oke. gitu ya. Kalau sejauh ini boleh digambarkan ini sudah sampai di tahapan mana ini ya Pak ya untuk pelaksanaan Banyuwangi Student Jazz Festival ini? Pada saat ini tahapannya sudah semuanya sebetulnya sudah manting. Mungkin Bapak Sekretaris bisa Iya. menyampaikan, monggo. Ya monggo Pak Yasni. Pak monggo. Yasni. Terima kasih Mbak Mm-mm. Mami. Mm-mm. Jadi kami segenap tim dari Student Jazz ini sudah melalui berbagai tahapan-tahapan. Mm-mm. Dari tahapan rapat koordinasi sudah kita laksanakan, Mm-mm. kemudian pemantapan dari masing-masing panitia utamanya pada saat pelaksanaan. Mm-mm. Jadi sudah pada rekrutmen Mm-mm. ya, peserta yang nanti akan dilanjut dengan audisi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran sudah dilaksanakan hingga saat ini, nanti akan kurang lebih ada 40 grup. Jadi Ya. sekarang masih dibuka pendaftarannya? Masih Masih. dibuka, Oh, masih, gitu. nggih, Iya, nggih, masih nggih, dibuka. Ada batasan untuk pendaftaran ini? Pendaftaran sampai tanggal 10 nanti. Sampai 8, 9, tanggal- 10 ya. Oke. Nah, jadi Jadi gini, tahap awal pendaftaran dari tanggal 8 sampai tanggal 10 ya? 10 karena di situ nanti ada audisi. Oh gitu. ada Audisi audisi. dilaksanakan Nah, tanggal berapa itu? Audisi dilaksanakan mulai tanggal 8 Mm-mm. besok itu, 9 dan 10. Pelaksanaan audisinya di mana itu Pak Yasni? Ada di 3 tempat ya, Mm-mm. ada di 3 tempat. Nanti kita tempatkan di studio ya. Studio. Jadi memang perlu kita pahami bersama untuk para calon peserta bahwa Mm-mm. perlunya audisi ini supaya pada kegiatan pada hari Sabtu Fest itu Mm-mm. kita betul yang bisa ditampilkan dengan secara baik. Mm-mm. Jadi mohon izin nanti kalau ada kelompok band dari sebuah sekolah yang tidak masuk di dalam audisi ya dengan segala hormat nanti ya tidak bisa masuk di dalam festival itu. Oh gitu. Ya kalau 2 hari nggak cukup kalau semua 40. Iya iya. Jadi Iya. akan dilaksanakan di 3 titik untuk Iya. pelaksanaan audisinya Betul, ya. betul ya. Kalau boleh tahu itu apakah dibagi zona atau bagaimana 3 titik ini, Bang? Betul. Mm-mm. 3 zona. Mm-mm. Zona utara, zona selatan, dan zona barat nanti. Gitu. Oke, baik. Untuk tadi apakah ada misalnya batas maksimal orang mendaftar ataukah bolehlah sebanyak-banyaknya mereka yang mau daftarkan atau kan ini juga di audisi juga gitu ya? Iya. Terima kasih Mbak Mami. Jadi begini, untuk pelaksanaan audisi atau peserta nanti bisa dari satu grup dari sekolah itu. Mm-mm. Di sekolah bisa mengirimkan tidak harus satu grup. Hmm, Bisa jadi lebih. boleh ya, boleh ya. sebanyak-banyaknya ya. Nah, kemudian bila mana di sekolah itu belum memiliki satu tim atau grup yang memadai, bisa bermerger dengan sekolah-sekolah lain. Oh Iya, gitu. iya. Oh iya 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 iya. Jadi sebenarnya sangat diberi kemudahan ya Pak Iya, Yasni ya. Betul betul. Yang penting dia berstatus pelajar. pelajar Betul, betul. Oh, betul. jadi tidak harus mewakili sekolah tertentu. bisa. Tidak. Iya. Jadi bisa, pelajar bisa. plus alumni. Mbak Mami. Oh gitu. Iya, iya, Sampai alumni. batasan usia berapa berarti ya? Alumni yang tahun 2017 kemarin Ya, ya. kemarin yang Oh iya iya iya. yang Bisa kebanyakan jadi dia masih- ijazahnya masih di Ijazah sekolah, masih sekolah. SKHU-nya Nggak, masih di bisa sekolah. jadi mungkin ngegrupnya memang Iya. udah sama adik-adik kelasnya dulu Iya, ya. Betul, betul. Sekarang kebetulan lagi berproses untuk pendidikan lebih lanjut, tapi sebenarnya nyantolnya dia masih di Betul. sono-sono juga gitu Iya. ya. Dan nampaknya tidak gampang mencari untuk pemain-pemain yang jazzy begitu. Iya, ya. apalagi kan Jadi, genrenya udah ditentukan nih jenis Iya. musiknya
sebenarnya ya, Iya. dan ini memang jenis musik yang mungkin bisa dikatakan tidak umum. Tapi sejauh ini animo dari para pelajar sendiri ataupun mereka yang ada di lingkup pendidikan dengan genre musik yang sudah ditentukan ini jazz itu gimana, Pak? Begini, berangkat dari pengalaman tahun kemarin, kadang-kadang kita ini juga kita never underestimate students ya. Ternyata para pelajar itu, peserta didik itu more than what I think before. Jadi lebih dari yang kita pikirkan. Ternyata mereka skillnya luar biasa. Dengan lagu daerah, Banyuangen, mereka dengan genre jazz, dan ternyata indah sekali. Dan yang mereka tampilkan itu di luar apa yang kita perkirakan. Jadi luar biasa anak-anak kita ini begitu intennya dengan musik-musik jazz. Walaupun dulu kita tahu bahwa musik jazz itu hanya untuk kalangan tertentu, tetapi nampaknya sekarang tidak lagi, karena itu di panitia disampaikan untuk seluruh di luar daerah Banyuwangi juga bahwa musik jazz yang ditampilkan lagu daerah, lagu pop ataupun barat dengan easy listening. Jadi not pure jazz tapi yang easy listening. Dan mereka menerjemahkannya luar biasa dalam tanda petik bermuara kepada sebuah keindahan. Nah itu. Ya, jadi sebenarnya untuk ketentuan musik yang mau dibawa atau jenis lagu yang akan dibawa ataupun tidak ada ketentuan apakah lagu harus Indonesia Barat atau itu boleh apa saja. Yang Boleh penting apa saja. nanti untuk istilahnya musiknya adalah musik yang ada unsur Genre jazznya, jazznya, ada ya. unsur jazznya. Artinya Betul. boleh juga tidak jazz murni Full, juga ya. nggak apa-apa Iya. gitu ya Pak ya. Tapi nanti domainnya juri nanti. Jadi oke. sejauh mana para band itu bisa meramu. Yang penting ada taste-nya jazz itu, baik di intronya atau di musik tengahnya. Dan di pengalaman tahun kemarin luar biasa. Ada yang dari luar kota dan saxophone-nya yang indah. Jadi begitu, Mbak Mami. Oke, baik. Biasanya kalau sudah berhasil di tahapan yang pertama, tahapan yang kedua itu biasanya kan jadi jauh lebih menantang karena biasanya orang kan akan memperbandingkan begitu ya. Betul. Jadi kesiapan untuk di tahun yang kedua supaya Student Jazz Festival ini menjadi sesuatu yang lebih daripada kemarin yang pertama itu seperti apa nih panitia nih? Iya, berangkat dari pengalaman tahun kemarin. Jadi tahun kemarin kami berpikirnya sederhana ketika kami agak kerepotan mencari peserta dengan persyaratan yang begitu lunak. Ya. Nah demikian tahun ini juga kami tetap memegang begitu dengan ketentuan adalah pelajar berasal dari satu sekolah atau gabungan dari beberapa sekolah membentuk satu grup band yang ditampilkan. Jadi tidak ada batasan-batasan yang begitu sulit yang harus ditelurkan. Tetapi kalau di luar daerah seperti Surabaya dan sebagainya, ternyata mereka sudah punya kelompok-kelompok band yang begitu bagusnya dan apiknya, seperti yang saya tahu di SMA 5 Surabaya. Nah itu mereka ternyata hanya satu sekolah, dan itu tidak apa-apa, dan beberapa sekolah. Ya, Kalau begitu. boleh lebih diterjemahkan lebih detail, sebenarnya kalau mau ikutan acara ini atau ikut sebagai peserta Banyuwangi Student Jazz Festival itu apa saja begitu syaratnya Pak? Ya syaratnya seperti yang tersampaikan oleh Bapak Yasni tadi bahwa adalah pelajar, peserta didik yang aktif di sekolah itu dan atau diberi kemudahan anak-anak yang baru kemarin lulus, yang pada saat ini SKHU-nya itu masih ada di sekolah. Oke. Ya itu diizinkan. Tapi kalau sudah diambil jasanya nggak boleh. Oh boleh. Tadi dikatakan yang tertahan ya. Iya. Berarti kalau nggak ditahan pun juga boleh. Boleh, gitu ya. boleh. Tapi Iya. dengan catatan jasanya masih lulus 2017. Lebih dari itu nggak boleh. Belum. Jadi Jadi tidak kami izinkan Yang kalau sudah 2016 lulus Iya, nggak iya, boleh. Jadi gitu yang ya. baru 2017 Betul. boleh. Oke. Kemudian mungkin syarat yang lain? Ya seperti kita tahu bahwa syaratnya harus membawakan 2 buah lagu. Oh gitu. 2 buah lagu dengan durasi maksimal per lagu itu 6 atau 7 menit lah. Iya, oke. Dengan 2 buah lagu, masing-masing lagu daerah. Masing-masing. Jadi kalau yang di Banyuwangi ini silahkan lagu-lagu Banyuwangi yang tahun kemarin indah-indah banget begitu. Dan satu lagi pop Indonesia atau barat dengan genre jazz easy listening. Ya tergantung mereka yang para pelatih atau para kelompok band itu menerjemahkan sejauh mana easy listening itu. Jadi pengertian easy listening adalah lagu-lagu tersebut mudah dicerna oleh siapapun, sehingga genre jazz tersebut benar-benar nyaman dan apik untuk dinikmati. Mau lagu nostalgia, mau sekarang, Oke, mau no problem. nggak Sehingga apa-apa. melalui melodi-melodi indah lagu jazz,
benar-benar membentuk peserta didik untuk santun, cerdas, bermartabat dan bertanggung jawab. Itulah kenapa Sesuai sebabnya, dengan tema kami begitu. ya itulah nggih. kenapa pilihannya jazz gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi karena dirasa jauh lebih ini ya apa mengajak anak-anak untuk jadi lebih sopan gitu. Betul. Jauh Begini, dari Mbak Mami. ribut-ribut. Bener, Mbak. Ini kata kuncinya jauh dari ribut-ribut. Iya. Ribut. Jadi enggak ada nonton Emang jazz. nggak ada nonton jazz ribut-ribut, nggak ada. Semua orang menghayati Iya, begitu ya. iya. Makanya ini boleh dikata musik jazz itu katanya adalah musik dengan kelas tertentu, katanya seperti itu ya. Oke. Dari peserta sendiri mereka merasa apa istilahnya tidak ada kesulitankah gitu untuk menerjemahkan lagu-lagu ke dalam musik jazz ini? Apakah mereka menyampaikan itu ataukah wow sudah ini aja ternyata Iya, gitu ya? terima kasih Mbak Mami. Tetap berangkat dari pengalaman tahun kemarin bahwa kita never underestimate the students in exploring. Jadi di dalam mengeksplorasi atau menelurkan karyanya itu jangan pernah berkata bahwa waduh ini anak-anak sulit. Ternyata begitu tampil luar biasa. Kita jadi melongo. Dan mereka menerjemahkan luar biasa dengan intro-intro jazzinya. Bahkan yang paling heran ketika harus membawakan lagu-lagu daerah dengan kolaborasi vokalnya yang begitu apik. Sehingga kita juga melongo. Ternyata kalau dari pertanyaan Mbak Mami bagaimana para peserta didik menerjemahkan lagu-lagu itu, oh kita ini para pendidik jadi juga tergugah. Ternyata nih pendidik-pendidik udah tua, ini anak-anak luar biasa dalam bermain musik, ya dalam berekspresi musik. Kalau eskul Iya. musik sendiri di setiap sekolah memang ada ya di SMA ya? Ada. Oh, Ya, gimana Mas nih? Begini, untuk menyambung masa jazz ini di sekolah memang ada hampir setiap sekolah SMA negeri utamanya dan juga sebagian besar di swasta itu musik mesti ada wadahnya, ada ekskul musik. Ya, Ya, biasanya ada yang tergabung dengan paduan suara, ada yang musik, ya, kemudian ada yang vokal. Jadi di sana sudah ada. Maka tinggal memoles. Jadi kalau yang biasa anak musik band-band itu, tinggal mau menggeser aja lah. Menggeser ke, aja. ya, menggeser ke dunia jazznya aja. Oke. Terus kemudian sepanjang ini setelah kami informasi lihat guru pembina seninya, dari persiapan mereka luar biasa. Jadi sudah maaf juga ada yang undang pelatih ya, Iya, undang iya, pelatih. iya, Jadi iya. Merajan juga sementara tidak ada kesulitan. Artinya dengan pengalaman tahun lalu, tahun ini namanya lebih siap dia. Lebih untuk siap berkompetisi, ya. terima Kalau kasih. yang umum sih biasanya festival band ya kalau di SMA itu ya. Tapi sekarang ya band juga sih, cuman diarahkan ke agak-agak jazzy dikit gitu ya. Benar. Bahkan Baik. Mbak Mami, bahkan ada beberapa kelompok itu yang mengkolaborasi dengan musik pukul. Jadi musik dengan gamelan begitu. Nanti Mbak Mami bisa lihat di Jadi penasaran ya. Iya, iya, iya. Oke. Baik, kita nanti akan terus berbincang kemudian tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh para peserta tadi ya. Mungkin memang ada tahap audisi. Nah, setelah tahap audisi nanti mereka akan seperti apa dan kemudian gongnya nanti juga akan dipilih sebagai apa dan juaranya apakah juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada tahun yang lalu. Kita masih ada di Talkshow JRSB dan kita akan kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut. Radio merupakan media komunikasi paling dekat dan bersahabat. Hiburan dan informasi bisa didapat di sini. Namun, kini semakin banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab menggunakan frekuensi radio secara liar dan tidak bertanggung jawab, bahkan merugikan dan membahayakan. Ayo, jadilah warga negara yang baik. Jangan menggunakan frekuensi radio secara liar. Taati undang-undang kepenyiaran agar citra radio tidak ternoda. Ayo, dengar radio. Dapatkan hiburan dan tambahan wawasan. Iklan ini dipersembahkan oleh Asosiasi Jaringan Radio Siaran Banyuwangi. Ayo lindungi anak-anak kita dari bahaya penyakit campak dan rubella. Penyakit campak dan rubella sangat menular dan imunisasi MR bisa melindungi mereka dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi MR gratis dan akan dilaksanakan secara serentak di bulan Agustus dan September untuk anak usia 9 bulan sampai 15 tahun. Ingat dan pastikan putra-putri Anda menjadi generasi yang sehat dengan mengikuti imunisasi MR. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Imunisasi, imunisasi, anak sehat, anak kuat. Anak sehat, anak kuat.
Peraturan perundangan di Indonesia mengenai penyebaran kabar bohong atau hoax. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 Ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi. Listen to us, cause we listen to you. 88.1 Blambangan, interaktif inspirational radio. Baik, kita masih di Talkshow JRSB. Ini selamat pagi juga saya sapa untuk pendengar Radio Mandala FM, pendengar Radio Vis FM, pendengar Radio Banyuwangi FM, Fajar FM, Sri Tanjung FM, Habibullah FM, MC FM, Kendedes FM, Gandrung FM, dan juga Radio Bintang Tenggara FM. Yang hari ini masih terus memantau untuk ngobrol bareng di Talkshow JRSB. Kali ini masih ngobrolin tentang Banyuwangi Student Jazz Festival. Tidak banyak loh satu wilayah gitu ya berani untuk mengadakan satu event dengan genre musik tertentu. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ini, saya jarang-jarang dengar ada kompetisi musik jazz untuk pelajar. Kalau untuk umum itu mungkin banyak, tapi kalau untuk pelajar itu memang butuh keberanian tersendiri ya. Dan ini Banyuwangi juga sudah tahun kedua. Jadi kita terima dulu penelpon kita untuk pagi hari ini ya. Baik, selamat pagi. Iya, ini suara kayaknya teman-teman dari Vis FM nih. Halo. Halo, dari Fani, Iya. Vis FM Banyuwangi. Gimana Van? Ya, ini ada WhatsApp yang masuk di WhatsApp kita, Mbak Mami. Fani dari Vis FM. Oke, baik. Boleh, Yang silakan pertama Van. dari Putri di Banyuwangi. Pak, dibikin bosas boleh nggak? Oh. Oke, terus Kayaknya dia dari peserta Yoyo ya di Van ya. Ada 4 SMS ya, ada 4 WhatsApp ini Mbak Mami. Dari Yoyon di Wongsorjo, kalau ambil lagu dangdut apa boleh gitu. Dangdut boleh nggak? Oke, lanjut dari Tony di Kebalenan, kriteria penjurian apa saja Pak? Terus kalau boleh tahu jurinya siapa aja? Terima kasih. Terakhir dari Liana yang ada di Licin, nontonnya apa gratis? Kemudian lokasinya di mana? Itu aja Mbak Mami. Oke, makasih Fani. Ya, kayaknya ini mewakili beberapa pertanyaan yang memang udah kita siapkan tuh sesi kedua. Dari Putri di Banyuwangi, langsung lanjut aja ya. Jadi satu ya pertanyaannya. Apakah Putri dan Yoyon di Wongsorjo, Putri di Banyuwangi, dibikin bosas bisa nggak? Kalau dangdut boleh nggak untuk dinyanyikan juga? Silakan Pak. Iya, terima kasih untuk Mbak Putri dan Mbak Mas Putri Yoyo. dan Mas Yoyo, ya ini atensinya, terima kasih. Dibuat bosas boleh enggak? Kenapa tidak ya? Jadi bisa swing, bisa bosas, bisa beat apapun. Yang penting kan di dalam munculnya nanti ada genre jazznya dengan notasi-notasi blues yang dimunculkan. Saklek gitu ya panitianya ya. Kan dangdut boleh enggak? Dangdut dijazzkan. Kemarin yang masuk wild card itu malah kemarin ada ya. Itu miliknya Pak Haji Romai Rama, Mira Santika itu dijazzkan, indah sekali itu, dan masuk wild card itu pada waktu itu. Iya. Jadi kenapa tidak? Itu piawainya teman-teman membikin itu nanti. Iya. Tergantung nanti aransemennya kayak apa. Yang penting ada aransemen itu ada taste jazznya gitu nah, aja ya. Begitu. Gitu. Kata Pak Dwi, udah deh, nggak usah repot-repot banget gitu ya. Explore aja di sana. Oke. Terus kemudian Mas Tony dia bilang kriteria penjurian seperti apa dan kalau boleh tahu jurinya siapa aja gitu. Oh begitu Mas Tony ya. Jurinya itu nanti dari Green Tea, ya Just Night Sutos dan pengisi acara Kompas TV biasanya Mbak Mami. Baik. Dan juga ada bintang tamu Mas Tato ini, album Satu Senyum Saja. Oh gitu. Itu ya nanti yang teman-teman band yang masuk di audisi, baik zona utara, selatan ataupun di
Barat itu nanti akan ada coaching klinik, Mbak Mami. Oh, di Iya, coaching ada ya. coaching klinik pada hari Jumat Wah, nanti luar setelah biasa. Berarti Jumatan. ada edukasi dong buat mereka Iya, ya. mereka biar tahu bagaimana swing itu, bagaimana kalau dibosaskan tetapi akordnya dijazzkan gitu loh. Jadi keren ya ya. keren, bisa itu. Waduh, anak-anak sekarang belajar dari internet itu bagaimana akord jos yang pakai Iya, dim iya, tenam. iya, iya. Jadi Oh, jadi begitu. coachingnya itu dilaksanakan pada saat ini sebelum audisi atau sesudah audisi? Sesudah audisi, Oh, gitu. para anak-anakku yang masuk di dalam audisi nanti gitu. kami undang di salah satu di Oh, SMK, di Jadi SMK gitu. boleh dikata prosedurnya adalah mereka daftar audisi, mereka yang masuk audisi akan mendapatkan coaching gitu ya. Betul, Coaching klinik itu tanggal berapa Pak coaching tanggal 25 Bapak ya. ya. Tanggal 25 tepatnya hari Jumat. Setelah Jumatan itu nanti ada coaching klinik yang akan dipusatkan di kota di salah satu SMK. Nanti kita akan share dan kita sampaikan para pemenang audisi. Oke, baik. Wah, jadinya para peserta mereka yang kalau begitu bagus-bagusan deh biar dapat masuk audisi. Oh, karena iya kalau dong. masuk audisi Iya. ternyata bukan hanya sekedar Iya, berpotensi iya, untuk jadi juara, tapi Anda juga akan mendapatkan edukasi juga loh ya. Akan mendapatkan juga coaching klinik. Ini keren banget ya. Jadi biar tahu aku ini udah bagus apa enggak nih mainnya ya. Aku ini udah. Nah, sebelum ke Mbak Liani yang ada di Licin, kita gabung dulu dengan penelpon berikut. Halo, selamat pagi. Pagi, Mbak. Iya, nggih, dari siapa ini, Bu? Mama Kiki. Oh iya, Mama Kiki ya. Singkat ya, Maya, silakan. Oh ya, singkat. Oke. Pagi, Bapak-bapak yang Iya, selamat pagi. Ya. Saya mau tanya, mohon maaf dan mau izin dulu sebelumnya. Berhubung ini pelajar yang ngejazz, Pak. Apakah untuk SLB bisa, Pak? SLB bisa nggak? Masalahnya di situ itu musiknya, waduh, organ-organnya masalah itu, Pak. Jadi bukan hanya di pelajar-pelajar yang Pak Mami ya gitu ya, tapi apakah untuk mereka-mereka yang ada di SLB boleh ikut? Boleh. Saya cuma tanya itu aja. Maaf Oke. dan mohon izin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mama wabarakatuh. Kiki ini Ya. selalu ada saja yang ditanyakan, cerdas nih, luar biasa. Coba ini pelajar udah masuk nih pasti ya. Udah masuk student jazz. Baik, Iya. kita masih ada satu pertanyaan tadi teman-teman dari Visa FM tadi. Kalau besok tuh nontonnya bayar apa gratis nih kalau masuk Banyuwangi Festival tuh biasanya apa gratis loh? Nontonnya gratis ya, gratis semua gratis. Di mana ya. itu katanya tempatnya? Tempatnya. Jadi gini, untuk penonton nanti silakan beramai-ramai dengan santun, dengan teratur. Nanti berangkat ya menuju ke parkir stadion. Oh di gitu, Ponorogo. di Ya, parkir terbuka, stadion terbuka terbuka, ya. ya, terbuka. Oke, kayaknya sama seperti tahun lalu Iya. ya. Sama dengan tahun lalu. Tempatnya masih sama seperti tahun lalu. Nah, kalau mereka yang ada di SLB boleh ikut nggak katanya Pak? Baik. Ya, boleh. Jadi namanya pelajar ya. Di sini kan istilahnya Jazz for All. Jadi untuk semuanya. Pelajar dari SLB pun juga pelajar kan. Jadi boleh dipersilakan untuk mendaftar dan juga nanti ikut audisi yang mungkin di wilayah mana akan ikut utara, tengah atau yang daerah selatan. Yeah. Silakan Bu Kiki. Jadi di SLB pun juga dipersilakan untuk bergabung bersama. Ini pelajarnya boleh SMP boleh, sampai batas minimalnya apa? Belajar SD boleh? SMP boleh, SMA boleh. SD kalau punya potensi why not? Kenapa tidak? Gitu. Silahkan. Ini benar-benar pelajar gitu ya, student ya. Jadi boleh ya dari tingkatan mana saja ya. Walau junior atau senior junior enggak masalah gitu ya. Oke, baik, itu tadi sudah dijawab Mama Iki, jadi semuanya boleh. Nah, kalau boleh tahu mungkin bisa disampaikan lagi tahapan-tahapan tadi setelah dapat seleksi dari pendaftaran, kemudian audisi, dari audisi kemudian diambil berapa untuk bisa masuk, dan sampai pada tahapan misalnya dia ditampilkan dalam sebuah panggung besar yang kemudian ditonton oleh banyak orang, itu berapa gitu yang diambil gitu Pak? Baik.
Jadi setelah dari audisi, kemudian kita akan dari sementara 40 yang sudah menyatakan untuk ikut audisi, nah kita akan ambil 15 dari hasil itu, nanti akan kita tampilkan 15 besar ya. 15, dan ditambah dari yang luar daerah. Gitu. Oh, jadi ada kategori tersendiri, kategori yang khusus untuk Banyuwangi, kategori untuk luar kota Banyuwangi, begitu ya Pak betul, ya? ya. Oh gitu, oke. Begini Pak, jadi Mbak Mami, untuk yang sebuah apresiasi bagi teman-teman pelajar dari luar daerah, itu kita nggak lakukan audisi karena kami terlalu yakin bahwa yang dari luar itu sudah sudah pasti layak oke untuk lah. tampil dan mereka sudah Oke. prepare banget, sehingga mereka tetap mengikuti festivalnya. Nanti kita ambil yang terbaik dan nanti di acara puncaknya yang dihadiri oleh beliau, para VIP dan teman-teman Peserta-peserta itu dari di luar kota malamnya ini ya. itu. Nggih. Oke. Tapi dari luar kota pun belum tentu masuk di puncaknya. Kalau mereka karena di puncaknya kita ambil yang terbaik. Iya. Jadi di Sabtunya itu paginya itu mereka mesti berfestival begitu. Nah, juri akan menentukan. Jadi boleh digambarkan pada tanggal berapa ya istilahnya sudah mulai di apa? Hari Sabtu 26. Hari Sabtu 26. Tanggal 26 Iya, mulai itu pagi. jadi pelaksanaannya udah mulai pagi sudah Pagi, ada ya, kegiatan ada. di sana. Iya. Mungkin bisa digambarkan pada tanggal 26 itu apa saja ya Pak ya? Kegiatan ini apa yang berhubungan dengan Banyuwangi Student Jazz ini. Nah. Dari pagi apa, misalnya sampai malam apa gitu. Maksudnya begini, tanggal 26 hari Sabtu itu adalah festival dengan dilihat para dewan juri, dan dewan juri akan menentukan untuk yang event malamnya. Diambil yang terbaik dan malamnya jadi itu anak akan yang 15 audisi yang sudah diaudisi tadi dia akan ditandingkan mulai ya, di Sabtu festival pagi. kan pada hari Mulai Sabtu pagi itu. Oke. Iya, Bersamaan juga dengan mereka yang dari luar daerah. Ya betul, karenanya untuk masyarakat Banyuwangi, anak-anakku, para pelajar di Banyuwangi, pada hari itu adalah momen yang baik bagi Anda untuk melihat bagaimana jawara-jawara jazz students itu yang akan tampil di Parkir Timur di Tapi bukan berarti anak-anak diliburkan ya Pak ya? Iya, kebetulan beberapa sekolah kan Mas yang SKS tuh udah libur hari Sabtu. Iya, karena sudah berlaku 5 hari ya. 5 hari Jadi hari kerja. Sabtu memang ada beberapa sekolah yang memang sudah memberlakukan itu sehingga mungkin sudah bisa memanfaatkan waktu libur untuk nonton bareng-bareng. Kalau yang tak libur kan setelah sorenya itu bisa lihat. Iya, Jadi sampai malamnya nanti. Oke, ya baik. Jadi itu adalah tahapannya. Nah, ya, kalau boleh tahu nih, mereka yang sudah nantinya akan menjadi juara, ya itu kan biasanya menjadi daya tarik tersendiri gitu. Kalau sudah jadi juara Student Jazz, lalu aku akan apakah bisa masuk satu universitas negeri secara melenggang kangkung. Ya kalau pelajar itu mungkin akan lebih menarik kalau misalnya itu ya, atau mungkin dapat uang sekian juta rupiah. Seperti apa itu Pak Yasni? Kalau tahun kemarin itu si Laras ini ya, dia sekarang sudah mencoba untuk menjadi pantura dan sebagainya. Ya mau Pak Sekretaris. Baik, terima kasih. Tentunya kami dari panitia akan memberikan apresiasi lah. Jadi dari perjuangan adik-adik pelajar, anak pelajar dalam mulai dari tahapan-tahapan sehingga menjadi seorang sang juaranya, maka tentu sudah menjadi kewajiban panitia untuk memberikan apresiasi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Baik dalam bentuk uang pembinaan maupun dalam bentuk yang lain. Ya. Artinya ada ya? Ada dong. Cuman mungkin Pak Yasni masih agak nggak mau buka dikit gitu ya, buka dikit jos nanti. Tapi yang pasti ada lah gitu ya. Untuk para pemenang ya, para pemenangnya akan mendapatkan uang pembinaan juga, akan dapat piala juga, yang jelas akan dapat piagam ya, itu biasanya yang dibutuhkan oleh anak-anak ya. Oke, baik. Yang paling menarik kalau sudah di puncak, biasanya kalau udah rangkaian Banyuwangi Festival itu kan pasti ada bintang tamu yang ditunggu-tunggu. Gestarnya siapa nih kalau untuk Student Jazz ya? Ada nggak sih? Oh iya pasti ada dong. Jadi bintang tamunya untuk yang kedua dari Student Jazz Festival Jawa Bali ini adalah si kelompok band Green Tea dengan Totok Tato. Green Tea Jazz Night ini sudah pengisi acara TV Kompas TV itu
dan Toto yang punya album Satu Senyum Saja itu. Oke. Ya itu bintang tamunya. Ya, Dan bintang mungkin tamu. nanti ada bintang tamu yang mengejutkan yang bisa kami tampilkan nanti. Oke, baik. Wow, ya. Benar-benar luar biasa. Jadi bagi Anda ya, bagi para pelajar yang ingin mendaftarkan di Banyuwangi Student Jazz Festival, ini sudah boleh mendaftarkan dari sekarang. Batas akhirnya adalah tanggal 10 ya Pak ya? 10 pada saat Tanggal audisi. 10 ya. Audisi nanti rencananya akan dilakukan di 3 titik ya. Di zona utara sendiri, di tengah sendiri, dan di wilayah selatan sendiri ya. Akan dilaksanakan di studio atau di sekolah tertutup atau di mana Pak ya sini? Di studio. Di studio ya. Ya, betul. Pelaksananya di studio ya. Setelah audisi ini 15 terbaik ya, 15 yang masuk audisi ini nanti akan ditandingkan lagi pada tanggal 26. Nah, 25-nya kita 25-nya coaching klinik dulu. 15 ini akan mendapatkan coaching klinik Klinik, ya. seputar musik jazz ya, bersama tentu para coach dari luar kota ya. Dari coachnya dari mana nih? Coachnya ya dari Tato tadi sama Green Tea Band gitu ya. Oke. Ada yang bergabung lagi? Ya, masih ada beberapa menit. Silakan. Halo. Oke, Mbak Mami Ya. dari Vis FM. Oke, baik. Dua Silakan. nih ketinggalan. Oke, dari Ibu Ana di Pakis. Ibu Ana di Saya tuh Pakis. pinter nyanyi, Pak. Apa mesti band? Nggak ada kompetisi nyanyi solo jazz gitu. Oh, Terus gitu ada ya. Doni di Banyuwangi, Pak. Tadi katanya Tato jadi gestar. Itu kan bukan basic genre jazz. Kenapa nggak Syaharani atau siapa gitu yang jazz banget gitu. Oke, baik. Makasih. Iya. Oh, terima kasih. Iya. Oke, Bu Ana itu anaknya suka nyanyi gitu tapi nggak punya band. Apa mungkin ada ditambah kategori menyanyikan lagu bukan band gitu ya. Kemudian dari Mas Doni tadi pertanyaannya itu band Tato kan bukan musik jazz gitu. Kenapa nggak dari background musik jazz aja? Silakan Pak. Iya, untuk yang pertama tadi Mbak yang suka nyanyi Bu Ana. Bu Ana ya, Bu Ana yang suka nyanyi jazz itu. Silakan bergabung dengan kelompok jazz, student jazz. Kebanyakan mereka justru kalau dia pelajar malah mendapatkan sesuatu yang bagus karena punya vokal yang punya genre jazz. Kebanyakan para band-band jazz itu justru kesulitan mencari vokal yang genre jazz begitu. Jadi silakan Ibu, itu monggo potensinya itu disalurkan dengan bergabung dengan karena kan tidak ada batasan harus dari sekolah tertentu begitu. Bisa bergabung boleh. Ya, asalkan Putri Bu Ana ini statusnya masih pelajar gitu ya. Iya, nanti bisa nyanyi, tapi kalau sudah lepas dari sekolah ya, apalagi di atas tahun 2017 sudah tidak diperkenankan lagi, karena maksimal peserta tadi disampaikan Pak Yasni adalah mereka yang baru lulus di 2017 ini. Oke. Kemudian Mas Doni tadi pertanyaannya, kalau Toto Tato itu kan bukan background musik jazz gitu. Gimana? Kenapa nggak mungkin memilih Syaharani ya atau mungkin mereka yang lebih jazzy gitu ya. Terima kasih, ini sebuah masukan yang luar biasa. Begini Masnya, jadi yang kita tampilkan itu easy listening jazz, not pure jazz ya. Jadi Masnya juga tahu bagaimana tingkatan musik jazz itu. Jadi ada taste jazznya di sana yang easy listening. Dan saya terlalu yakin ketika si Tato ataupun Green Tea Jazz itu dia bisa melihat ya warna-warna jazz, ada taste jazznya di satu kelompok-kelompok tertentu dengan yang pure bossa tapi tidak ada taste jazznya. Saya yakin mereka bisa tentukan mana yang punya taste jazznya. Kalau pure jazz yang
yang sangat tinggi jazznya ya, mestinya kita harus mengambil teman-teman para pemusik yang betul-betul bergelut di bidang jazz ya, yang dimana ditekankan dengan saksofon, trombon dan sebagainya. Jadi terima kasih sebuah masukan yang baik dari Mas Doni. Mas Doni ya, Mas Ya. Doni ini mestinya penggemar musik jazz ini ya, Ya. karena beliau tahu persis bagaimana jazz itu. Ya. Oke, Ya, jadi begitu. seperti itu Mas Doni. Nanti mungkin tatonya didapuk untuk tidak menyanyikan lagu rock ya, tapi dia harus menyanyikan lagu yang bernuansa jazz. Seperti itu ya. Oke, nanti langsung rame-rame aja Mas Doni ya. Datang pada tanggal 26 ya. 26 September ini. Agustus. 26 Agustus ini, ya. saya kok ingetnya September. 26 Agustus ini di halaman parkir luar stadion di Ponegoro, dan itu gratis sampai malam ya. Mulai pagi sih sebenarnya sudah ada pelaksanaan audisinya, tapi mungkin malam puncaknya akan jauh lebih bagus karena ada bintang tamu yang akan ditampilkan. Nah mungkin ada harapan dari kegiatan ini juga mungkin sounding supaya masyarakat ini juga tahu bahwa di Banyuwangi ini ada Banyuwangi Student Jazz Festival yang tahun ini lebih luas lagi ya. Dengan kalau dulu kan hanya Banyuwangi, tapi sekarang sudah diperluas lagi dengan Jawa Bali gitu ya. Oke, silakan Pak Duyan. Terima kasih Mbak Mami. Jadi Jawa Bali Banyuwangi Student Jazz Festival ini nanti akan menjadi branded dari Banyuwangi. Ya kalau Jogja kita tahu bagaimana mahasiswa nge-jazz, Java Jazz dan sebagainya. Nah ini kita menuju kepada branded untuk Banyuwangi kita punya ini adalah para pelajar yang nge-jazz begitu. Dan kita tahu berangkat dari tema awal tadi Mbak Mami bahwa dengan musik jazz kita akan ikut membangun karakter peserta didik itu. Dengan musik jazz siswa bisa berlaku santun, cerdas, bermartabat dan bertanggung jawab. Dan ini mahal dan selaras dengan maksud daripada dunia pendidikan kita bahwa peningkatan karakter peserta didik ini perlu, dan melalui musik jazz ini insya Allah akan membangun peserta didik menjadi hal yang seperti itu. Jadi selain branded daripada Sunrise of Java, nah jadi Banyuwangi punya branded, Banyuwangi itu punya student nge-jazz loh. Insya Allah mudah-mudahan ini satu hal yang luar biasa untuk Banyuwangi ini. Iya, jadi pendidikan karakter itu sebenarnya bisa dari arah mana saja begitu ya Pak Betul Dwi, Mbak ya. Mami. Bahkan juga dari unsur musik pun juga bisa begitu ya, tergantung bagaimana mengelolanya. Dan ini Dinas Pendidikan menangkap itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menangkap itu dan menjadikannya sebagai satu momentum ya, kompetisi ya gitu ya. Tapi di dalamnya sebenarnya ada masuk-masuk yang sangat luar biasa. Oke. Jadi masyarakat jangan lupa ya, tetap disounding-sounding lagi. Ini selebaran sudah ya. Jadi untuk para peserta didik ya, baik negeri ataupun swasta itu banyak contact person, ada 3 contact persons. Silahkan sampai hari tanggal 10 itu silahkan daftar, karena ini sudah bermunculan para pendaftar-pendaftar ini, dan luar biasa ini pelajar Banyuwangi betul-betul iga tununya, rasa ingin tahunya tinggi, high. Ya iga tununya itu. Jadi monggo kalau para pelajar bisa langsung mendaftar melalui contact person, melalui selebaran yang sudah teredarkan. Kalau daftarnya bisa langsung kemana ini kayaknya Pak Dwi? Apakah masing-masing sekolahnya atau langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi? Nah kantornya di mana ya Dinas Pendidikan Provinsi? Jadi untuk pendaftaran kita memang ada beberapa jalur. Jalur MGMP Guru Seni sudah lewat Bina Seni, atau langsung di sekretariatnya di SMA Negeri 1 Banyuwangi. Ya di sana kan bisa langsung kontak ke SMA 1 Banyuwangi untuk sebagai sekretariat student jazz ini Mbak. Jadi di SMA 1 Banyuwangi juga bisa, di masing-masing MGMP di masing-masing guru musiknya aja lebih gampang bisa ya. Jadi mereka nantilah yang akan mengkoordinir dan juga istilahnya memberikan informasi kemana nanti pendaftarannya dilaksanakan. Oke, baik, terima kasih loh Pak Yasmi, terima kasih Mbak Mami atas waktunya. Ada hal lagi yang perlu disampaikan sebelum kita berpisah ini Pak? Iya, sekali lagi untuk anak-anakku para pelajar se-Banyuwangi, mari kita manfaatkan momen Jawa Bali Banyuwangi Student Jazz ini sebagai ajang silaturahmi, dan malam minggu itu
ada kelihatan di sana bagaimana teman-teman kita bereforia dengan jazz musiknya, baik dari luar Kabupaten Banyuwangi ataupun ada di Banyuwangi ini. Oke. Dan selaku ketua dan pribadi, terima kasih atas dirilisnya dengan beberapa radio FM di sini ya. Terima kasih. Baik, Pak Yasin ada tambahan kah? Serasa cukup Mbak Mami. Jadi intinya mari kita sportivitas. Oke. Jadi apapun hasil audisi yang akan dilaksanakan mulai tanggal 8 besok hingga tanggal 10 itulah sudah menjadi ketentuan tim audisi. Iya, karena juri-jurinya juga sudah sedemikian rupa ya, istilahnya mereka juga memiliki qualified untuk musik ini, dan tidak hanya dari orang Banyuwangi, juga diambil dari Surabaya itu, jadi sudah tahulah begitu ya. Jadi apapun yang terjadi sportivitasnya juga tetap harus dijaga gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Pak Duyanto Budiono, Ketua Panitia Pak Yasni sebagai Sekretaris Kegiatan dari Banyuwangi Student Jazz Festival Jawa Bali. Kita doakan semoga nanti pelaksanaannya tetap lancar, sukses ya. Sampai nanti pada finalnya ini sesuai dengan agenda-agenda, sesuai dengan rencana, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, dan itulah tadi obrolan kita di Talkshow JRSB. Terima kasih untuk teman-teman radio se-Banyuwangi yang tergabung di JRSB yang sudah memantau kegiatan ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.